masih banyak yang senang impor minyak, gampang menyelesaikan masalah dengan impor itu paling mudah. Tongnya juga gede, bisa dibagi-bagi kemana-mana. Ya, kita belan-belan aja memang. Presiden ke-7 RI Joko Widodo mengaku tidak ada kecurigaan adanya dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina. Dia menyebut jika sudah menaruh kecurigaan, tentu sudah ditindak sejak dulu. Jokowi saat diwawancarai di Solo pada Kamis 6 Maret 2025 mengaku, kalau ada kecurigaan pasti sudah digebuk sejak dulu. Saat itu wartawan menanyakan apakah Jokowi saat masih menjabat sempat menaruh curiga pada dugaan korupsi itu. Namun berdasarkan penelusuran ipedia.id, Jokowi pada 2 Desember 2019 lalu sudah blak-blakan terkait dugaan korupsi di Pertamina, terutama terkait kasus impor migas. Ia bahkan menyindir pejabat Pertamina kalau jatah bagi-bagi keuntungan impor migas, keuntungannya besar dan bisa dibagi kemana-mana. Agar lebih jelas, simak cuplikan video berikut ini. Problem kita memang bertahun-tahun masalah current account deficit, masalah defisit perdagangan, yang nggak bisa selesai-selesai. Karena apa? Kita tahu apa yang namanya impor minyak, impor gas kita ini gede banget. Padahal kita juga memiliki sumur-sumur minyak yang bisa berproduksi ditingkatkan. Ya mestinya produksinya ditingkatkan, kalau betul-betul kurang baru impor. Bukan menggantungkan terus pada impor dan lifting produksi minyak kita turun terus, ya nggak akan rampung-rampung. Yang kedua juga yang berkaitan dengan substitusi impor. Ya kalau barang impor itu bisa diproduksi dalam negeri, kenapa harus kita impor? Ya contoh tadi minyak dan pembangunan kilang minyaknya, refinery-nya. Kenapa enggak, sudah 30 tahun lebih kita enggak bangun satu kilang pun. Nah kalau ini kilang dibangun itu ada turunannya nanti. Petrochemical itu bisa langsung larinya kemana-mana, masa kita masih import petrokimia, padahal kesempatan untuk membuat itu terbuka lebar dan tidak dikerjakan. Ini ada apa? Ini mau kita selesaikan ini. Ini gede banget ini. Kalau bisa menyelesaikan refinery, kemudian akan import-import petrokimia ini akan langsung anjlok turun. Yang kedua juga yang berkaitan dengan B20, B30, kemudian B50 dan seterusnya. Kalau ini betul-betul kita konsisten bisa menyelesaikan ini, artinya betul-betul ini dipakai di dalam negeri. Yang pertama harga kelapa sawit kita akan, CPO kita akan naik. Yang kedua impor kita juga akan turun karena ada barang substitusinya yaitu B20, B30, B50. Kenapa ini enggak dikerjakan bertahun-tahun? Ya karena masih banyak yang senang impor minyak, gampang menyelesaikan masalah dengan impor itu paling mudah. Tongnya juga gede, bisa dibagi-bagi kemana-mana. Ya, kita belan-belan aja memang. Kejadiannya seperti itu, sehingga kalau tadi bisa diselesaikan, current account deficit kita akan turun. Pak Jokowi izin sebelah kanan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faiz, Pak, dari Tempo. Ini melanjutkan lagi soal BUMN sedikit, Pak. Ini kan BUMN ini yang paling banyak perombakan jabatan nih akhir-akhir ini. Apakah itu memang permintaan Bapak kepada Pak Menteri Erick Thohir agar segera mempercepat perombakan jabatan di BUMN ini? Itu yang pertama. Apakah tugas ini Bapak berikan ke Pak Erick Thohir karena adanya mencium dugaan jual beli jabatan, Pak, di pejabat tinggi BUMN? Itu yang kedua. Terus yang ketiga, Pak, ini kan ada rumor
beberapa menteri-menteri lama dikabarkan akan menjadi bos-bos BUMN Pak, seperti Pak Rudiantara di PLN, kemudian Pak Jonan di Garuda. Nah ini apa memang sudah masuk TPA, atau memang benar nama-nama itu Pak yang akan dijadikan petinggi BUMN selanjutnya Pak? Terus yang terakhir Pak, masih soal BUMN juga Pak, apakah nantinya jabatan-jabatan tinggi di BUMN itu akan diproyeksikan untuk mungkin relawan-relawan Bapak di Pilpres Pak? Demikian Pak, terima kasih. Urusan BUMN, apalagi yang berkaitan dengan teknis, itu urusan Menteri BUMN lah. Jangan dinaikkan ke saya. Tanyakan ke Pak Erick Thohir langsung. Tapi yang jelas saya ingin pengelolaan, tata kelola, manajemen yang ada di BUMN diperbaiki. Pak Jokowi itu Baik melalui presiden perombakan total karena maupun mendukung juga banget, program perbaikan-perbaikan anak muda dan juga, manajemen yang ke ada. depannya Saya memang selalu Pak sampaikan Jokowi ini, semua menurut saya aset apa ya, yang dimiliki oleh memang, BUMN harus bisa produktif. baca masa depan Dah itu Indonesia aja harusnya anunya, seperti apa. Milenial garis yang ingin saya sampaikan. Jangan sampai ada aset-aset yang tidak produktif sehingga mengurangi produktivitas yang ada di manajemen BUMN. Hati-hati terhadap ini. Artinya neraca perdagangan kita Januari sampai Mei ada defisit 2,14 miliar US dolar. Coba dicermati angka-angka ini dari mana, kenapa impor begitu sangat tinggi. Kalau didetailkan lagi, migas ini naiknya gede sekali. Hati-hati di migas, Pak Menteri SDM yang berkaitan dengan ini, Bu Menteri BUMN yang berkaitan dengan ini, karena remnya paling banyak ada di situ. Yang kedua, berkali-kali juga sudah saya sampaikan yang berkaitan dengan ekspor. Peluang-peluang yang ada untuk ekspor, sebetulnya kita masih memiliki peluang yang besar, apalagi sekarang dengan terjadinya perang dagang. Kesempatan ekspor kita untuk masuk ke Amerika ini besar sekali. Dengan pengenaan tarif terhadap barang-barang produk dari Tiongkok, dari China, ini kesempatan kita untuk menaikkan kapasitas dari pabrik-pabrik, dari industri-industri yang ada, tetapi sekali lagi pemerintah ini mestinya memberikan insentif-insentif terhadap peluang-peluang yang ada. Kalau kita hanya rutinitas, tidak bisa memberikan insentif-insentif khusus bagi eksportir, baik yang kecil, besar, maupun sedang, ataupun insentif-insentif yang berupa bunga misalnya, ya sulit mereka untuk bisa nembus baik ke pasar yang tadi saya sampaikan maupun pasar-pasar baru yang ada. Saya kira banyak peluang, sekarang ini tekstil itu peluang, alas kaki peluang, gede-gede sekali, furniture peluang. Inilah yang selalu kita kalah memanfaatkan peluang, ada opportunity, tapi nggak bisa kita ambil karena